Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tentang platform digital, sesuatu hal yang sangat relevan dengan ekonomi digital dan teknologi kontemporer, dan terutama juga relevansinya dengan konteks di Indonesia. Oke, langsung saja ada beberapa bentuk tentang digital platform. Yang pertama, di sisi yang paling kiri adalah platform yang hanya satu sisi saja, single-sided. Kemudian di dalamnya tidak terdapat atau tidak tercipta network effect di antaranya. Sebagai contoh adalah Netflix. Kemudian yang kedua, masih merupakan kelanjutan model platform yang pertama, masih berupa single-sided, tetapi di sini ada semacam network effect yang tercipta di antaranya. Lalu contoh dari single-sided dan direct network platform ini adalah misalnya WhatsApp. Lalu yang ketiga adalah model platform digital yang merupakan dua sisi atau multi sisi. Sifatnya indirect, tidak terdapat interaksi atau network effect di antara masing-masing anggotanya, sebagai contoh adalah Amazon dan YouTube. Lalu yang keempat adalah platform multisisi atau two-sided yang di dalamnya tercipta network effect, bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah Facebook. Kemudian platform itu bisa juga didefinisikan atau dikelompokkan berdasarkan tiga hal. Yang pertama adalah karakteristiknya, kemudian yang kedua adalah jenisnya, lalu yang ketiga adalah konteksnya. Dari yang pertama, general karakteristik itu bisa dibedakan berdasarkan tujuannya, kemudian bisa dibedakan berdasarkan penggunanya, lalu yang ketiga bisa dibedakan berdasarkan cakupan geografisnya, apakah dia hanya lokal atau multi negara atau multinasional. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan basis teknologinya, apakah menggunakan misalnya teknologi berbasis web atau teknologi berbasis aplikasi atau teknologi berbasis blockchain misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tipenya, ada platform digital berdasarkan transaksinya atau yang fokus dalam hal bisnis. Kemudian yang kedua adalah platform yang berfokus pada inovasi atau teknologi. Lalu yang ketiga adalah platform yang merupakan integrasi di antara aktivitas bisnis maupun aktivitas teknologi, atau disebutnya adalah platform digital yang bersifat institusional. Sementara yang ketiga, yang paling kanan adalah berdasarkan konteks. Di sini kita bisa lihat berdasarkan institusi yang terlibat di dalamnya, kemudian berdasarkan agen atau penggunanya, kemudian berdasarkan governance, tata kelolanya, kemudian berdasarkan rentang waktu dan proses evolusi. Jadi menggunakan kriteria atau cakupan ini, scope ini, kita bisa mendefinisikan atau mengklasifikasikan sebuah platform digital ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Dan tentu saja satu platform digital bisa saja menempati lebih dari satu kategori atau scope yang ada di sini. Selanjutnya kita bisa mengambil fokus yang paling tengah ya, berdasarkan sifat integrasinya. Di situ kita bisa membagi ke dalam platform bisnis, kemudian platform teknologi, dan yang ketiga adalah platform integrasi atau platform institusi. Kita bisa mengklasifikasikan masing-masing berdasarkan konseptualisasinya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan target kelompok penggunanya, kemudian berdasarkan isu-isu terkait tata kelolanya, lalu teori-teori yang bisa digunakan, kemudian isu-isu yang terkait, yang relevan, yang nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut, misalnya untuk penelitian dan lain sebagainya. Dan berikut adalah beberapa contohnya. Misalnya platform digital yang fokus untuk bisnis, kita bisa lihat misalnya Gojek, Tokopedia, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sementara
platform teknologi misalnya adalah iOS milik Apple, kemudian Android milik Google, kemudian Linux, dan lain sebagainya. Lalu platform yang sifatnya integrasi institusi, ini misalnya cryptocurrency, kemudian blockchain, dan lain sebagainya. Sekali lagi, klasifikasi ini tidak mutually exclusive, dalam artian satu platform bisa saja dia menduduki 2 atau bahkan 3 posisi yang sama sekaligus. Kemudian ini adalah contoh yang lebih spesifik lagi kalau kita mengambil hanya platform bisnis saja. Platform bisnis adalah bisa dikategorikan menjadi reseller atau distributor, kemudian marketplace, kemudian yang ketiga adalah social network. Adapun platform of platforms ini lebih relevan atau lebih sesuai bila dimasukkan ke dalam kategori platform teknologi. Masing-masing punya ciri khas dan bisa diklasifikasikan berdasarkan apakah ada transaksi, apakah terjadi komunikasi, kemudian apakah timbul network effect di antara penggunanya. Selanjutnya kita juga bisa mengklasifikasikan platform digital untuk melihat secara lebih detail berdasarkan key activities-nya, aktivitas kuncinya, kemudian sumber datanya, kemudian model revenue-nya, model pendapatannya, kemudian service offering, apa yang mereka tawarkan, kemudian target customer-nya. Misalnya berdasarkan key activities, kita bisa klasifikasikan apakah mereka bertujuan untuk menghasilkan data, mengakuisisi data, kemudian melakukan processing data, atau melakukan analytics, atau mendistribusikan data tersebut setelah diolah tentunya kepada pihak ketiga, dan seterusnya. Lalu penggunaan datanya juga bersifat internal, mereka kumpulkan sendiri, atau mereka juga mengambil dari data yang tersebar di internet atau di dunia maya, misalnya dari media sosial atau dari crawling data di internet dan lain sebagainya. Selanjutnya dari sisi revenue model kita bisa mengklasifikasikan platform berdasarkan misalnya dari menjual aset, kemudian dari melakukan sewa atau leasing, kemudian dengan mengutip biaya, atau bisa melibatkan pihak ketiga untuk mendapatkan iklan. Selanjutnya dari sisi service offering kita bisa membagi misalnya mereka menggunakan platform digital untuk menawarkan data, menawarkan informasi, atau memberikan jasa atau produk yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan data. Selanjutnya kita juga bisa pilih berdasarkan target penggunanya, apakah mereka B2B, apakah mereka B2C, atau C2C. Hanya saja umumnya yang banyak dijumpai platform digital itu bersifat B2C atau C2C. Nah, yang menarik, platform digital ini kemudian bisa dikaitkan dengan kepentingan publik, karena platform digital sesungguhnya sudah ada dari sejak lama. Kalau kita bicara platform, maka pasar itu sesungguhnya bisa diklasifikasikan sebagai platform. Platform yang ada di zaman dulu, misalnya di kita sebut pasar, atau dalam bahasa Arab, bahasa Middle East-nya adalah bazar, itu adalah tempat yang menjadi sarana berkumpulnya pembeli dan penjual untuk kemudian melakukan transaksi di sana. Platform digital juga kurang lebih demikian. Bedanya adalah bahwa saat ini platform digital difasilitasi oleh teknologi, sehingga secara teori cakupannya bisa menjadi sangat luas. Beda misalnya kalau kita bicara soal pasar fisik ya. Kalau kita bicara soal pasar Colombo misalnya, maka orang yang bisa berbelanja di pasar tersebut mungkin hanya warga sekitar pasar itu saja. Tidak mungkin misalnya warga dari luar Jogja atau luar Sleman bisa mengakses pasar tersebut. Sangat kecil kemungkinannya. Tapi dengan adanya platform digital, siapapun yang membuat platform di satu tempat, maka bisa diakses oleh siapapun yang mempunyai akses internet terhadap platform tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting dari sisi pembuat kebijakan untuk mengamati atau melindungi lebih
penting lagi adalah kepentingan publik. Misalnya kita bisa bagi dalam yang pertama, apakah kita bisa menjamin kompetisi dan inovasi yang cukup. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada konsumen. Lalu yang ketiga, masalah kemandirian, kebebasan. Misalnya kita ingin membuat platform yang tidak tergantung kepada negara tertentu atau perusahaan tertentu misalnya. Lalu yang keempat, seandainya kita ingin memberikan integritas, kemudian kepercayaan, kemudian keberlanjutan, sustainability, dan seterusnya. Karena kita tidak ingin hari ini muncul platform digital, kemudian 1 tahun, 2 tahun berjalan bagus, setelah itu hilang musnah begitu saja. Nah, yang menarik, public interest ini tidak selalu berjalan beriringan. Misalnya di satu sisi kita ingin mendorong kompetisi dan inovasi, tapi di sisi lain mungkin perlindungan terhadap konsumen agak sedikit dikorbankan. Atau yang kedua, misalnya kita ingin mendorong kompetisi dan inovasi, tapi di sisi lain kita juga ingin memberikan integrity dan continuity. Ini juga dua hal yang rasanya tidak bisa berjalan beriringan. Oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan untuk melihat posisi atau sikap atau filosofi yang mendasari atas kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat ini filosofinya atau landasannya atau spiritnya ingin diarahkan ke bagian mana gitu, karena tidak semua public interest ini bisa berjalan beriringan. Kemudian ini adalah beberapa contoh framework rangka regulasi. Misalnya tadi kita sudah bagi platform itu ke dalam platform yang sifatnya bisnis dan teknologi. Di dalamnya ada reseller, ada marketplace, ada social network, dan ada platform of platform. Lalu di sebelah kanan kita juga sudah membuat klasifikasinya, karakteristiknya, misalnya berdasarkan revenue modelnya, berdasarkan network effect-nya, berdasarkan economies of scale-nya, berdasarkan apakah mereka melakukan integrasi vertikal atau integrasi horizontal. Integrasi vertikal itu adalah integrasi dari hulu ke hilir. Biasanya perusahaan-perusahaan yang berbasis grup atau berbasis konglomerat umumnya melakukan vertical integration. Horizontal integration itu adalah integrasi yang dilakukan lintas sektor atau lintas industri. Tidak bersifat hulu ke hilir, tapi sifatnya cross function. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengkarakteristikkan berdasarkan produk dan jasa yang ditawarkan, kemudian berdasarkan penggunaan data dan konten yang ada. Lalu kembali lagi kita ingin fokus ke public interest yang mana yang menjadi landasan umum regulasi ini nanti akan dibuat. Kemudian nanti akan yang paling kanan adalah implementasinya, bagaimana kita tuangkan framework regulasi ini ke dalam instrumen dan aplikasinya. Misalnya, apakah kita ingin menghilangkan instrumen yang sudah ada karena dianggap menghambat misalnya, atau apakah kita tetap menggunakan framework yang sudah ada, atau kita buat semacam penjelas interpretasi ulang, atau kita buat kriteria yang lebih detail, misalnya sudah ada undang-undangnya, kemudian kita buat peraturan pemerintahnya atau peraturan menterinya dan lain sebagainya. Atau mungkin kita buat instrumen yang benar-benar baru. Selanjutnya, yang bisa dilakukan adalah melakukan formalisasi atas regulasi. Jadi ada beberapa dimensi yang perlu dilakukan di sini ketika kita ingin memformalkan sebuah regulasi. Yang pertama adalah cognitive adequacy, memastikan bahwa regulasi itu secara kognitif memang cukup ya. Cukup itu dalam artian dia cukup akurat, kemudian secara ekonomi juga visible, kemudian sufficient, memadai, kemudian scope-nya, cakupannya juga bisa menyasar pada hal yang memang ingin kita tuju. Selanjutnya yang kedua adalah regulasi itu harus communicable, jadi bisa ditransmisikan, bisa disampaikan kepada publik. Kemudian dia juga harus transparan, dan yang ketiga dia harus durable, dia harus tahan banting, tidak mudah digeser oleh noise dan confusion.
Selanjutnya yang ketiga adalah improvement trajectory. Jadi regulasi itu harus bisa memungkinkan adanya correctability, lalu juga menjamin robustness atau flexibility di dalam implementasinya. Lalu yang berikutnya adalah bisa dituangkan dalam algoritma supaya nanti ketika memutuskan sesuatu hal itu bisa lebih mudah dan tidak mengambang. Yang kemudian juga perlu dipertimbangkan adalah bagaimana platform digital ini ketika nanti dituangkan dalam bentuk regulasi, apakah akan berdiri sendiri atau akan bergabung kepada regulasi-regulasi lain yang tidak secara spesifik menyasar platform digital. Ini yang menjadi tantangan unik karena di banyak negara, platform digital ini masih dianggap sebagai sesuatu yang baru, sehingga membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda. Namun yang banyak terjadi adalah suatu negara umumnya tidak melakukan intervensi secara khusus, jadi tidak membuat regulasi secara spesifik, aturan tentang platform digital, tapi umumnya platform digital itu disasar dari aturan yang lebih umum, misalnya menggunakan aturan tentang e-commerce, atau lebih spesifik lagi, lebih umum lagi, misalnya aturan yang lebih generik terkait dengan aturan anti kompetisi, anti monopoli, dan lain sebagainya. Tetapi sepanjang yang saya tahu, jarang atau mungkin belum ada yang secara spesifik membuat peraturan kaitannya dengan platform digital. Hal ini disebabkan karena barangkali platform digital itu cakupannya sangat luas ya, seperti gurita yang kakinya itu lari kemana-mana sehingga sulit untuk dipegang kepalanya langsung. Karena ketika nanti dipegang langsung kepalanya, kemudian dicerabut begitu, maka kaki-kakinya itu akan menghancurkan banyak bidang sekaligus. Oleh karena itu yang disasar biasanya adalah berdasarkan sektor tertentu yang sifatnya tidak spesifik menyasar platform digital. Kemudian tantangan yang lain adalah soal pengungkapan. Misalnya tadi kita ingin mendorong kepentingan publik, tetapi kepentingan publik yang mana misalnya? Kalau yang ingin kita sasar adalah kepentingan publik kaitannya dengan transparansi, maka di situ harus ada yang namanya disclosure atau keterbukaan. Di sini juga terdapat dua paradigma yang berbeda. Yang pertama adalah preserving secrecy atau menjamin kerahasiaan. Umumnya untuk sektor-sektor yang sensitif ya, misalnya keuangan, perbankan, dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita dengan mudah membuka datanya kepada publik. Atau yang kedua, kita ingin mendorong transparansi, providing transparansi. Ini mungkin bisa dilakukan untuk sektor-sektor yang lebih umum, misalnya marketplace, atau sosial media, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membagi disclosure ini ke dalam spektrum yang berbeda, misalnya berdasarkan kedalamannya, berdasarkan skopnya, berdasarkan waktunya. Kalau misalnya kita ingin mendorong disclosure tetapi untuk sektor yang mengutamakan secrecy, maka disclosure-nya mungkin lebih spesifik, kemudian hanya disampaikan kepada expert saja atau kepada regulator saja, dan timingnya mungkin ada delay sesudahnya. Jadi laporannya tidak secara langsung. Sebaliknya kalau kita ingin mendorong transparansi, maka keterbukaannya harus mendalam, kemudian dibuka kepada publik, dan timingnya bisa benar-benar langsung, immediate. Hanya saja yang perlu dihindari adalah prisoner dilemma ya. Jadi jangan sampai nanti malah terjadi kucing-kucingan antara platform yang satu dengan yang lain, kemudian melakukan kong kali kong dan lain sebagainya yang bertujuan untuk sama-sama menghindari regulasi dari pemerintah. Kemudian beberapa hal yang perlu juga dipertimbangkan kaitannya dengan platform digital dan aturan hukum yang ada adalah apakah, misalnya yang pertama, apakah sudah ada instrumen yang mengatur platform digital atau yang terkait dengannya saat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana implementasinya, bagaimana enforcement-nya, apakah sifatnya himbauan, saran, atau memang sudah aturan yang kalau tidak dilakukan atau kalau dilanggar misalnya ada konsekuensi hukumnya.
Kemudian apakah aturan itu bersifat statik atau sifatnya dinamis? Misalnya dengan menggunakan regulatory sandbox itu kan cenderung aturan yang sifatnya dinamis ya. Sementara kalau sudah dituangkan dalam bentuk peraturan, peraturan menteri atau peraturan OJK atau peraturan Bank Indonesia misalnya, maka sifatnya sudah menjadi statik. Lalu apakah kita akan mendorong ex ante atau ex post? Jadi kalau aturan itu risikonya dianggap tinggi, berbahaya, maka aturan itu diberlakukan di depan. Misalnya senjata dianggap berbahaya, maka di depan sudah harus dibuat aturan bahwa tidak semua orang boleh membawa senjata. Hanya orang-orang yang sudah mendapatkan izin atau punya surat atau punya kelengkapan tertentu yang boleh membawa senjata misalnya. Tapi kalau risikonya dianggap tidak terlalu besar, maka aturan itu bisa diberlakukan ex post, jadi di belakang saja. Kalau sudah terjadi atau sudah berlangsung, kemudian dianggap ada dampak negatif, baru nanti dibuat aturan yang mengikuti. Lalu yang berikutnya adalah subsidiarity, karena aturan hukum itu umumnya tidak berdiri sendiri, ada pengaruh dari internasional, organisasi supranasional, dan lain sebagainya. Misalnya kalau di Uni Eropa itu ada GDPR, General Data Protection Right, kemudian ada UNCITRAL, EIDAS, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari United Nations. Dan kalau Indonesia misalnya tergabung dalam ITU, apakah nanti ada aturan-aturan tertentu yang diwajibkan atau mengharuskan pemerintah untuk mengikuti dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana peran pemerintah selanjutnya, karena peran pemerintah itu tidak hanya sebagai pengguna platform digital, tidak hanya sebagai regulator, tapi yang lebih penting adalah sebagai koordinator atau orkestrator untuk mendorong inovasi, kemudian mendorong inisiatif publik, memfasilitasi pertukaran inovasi, dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah juga harus bisa menjadi promotor, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian yang sering dilupakan adalah peran pemerintah sebagai peneliti, misalnya untuk mendorong penelitian di bidang ini atau memanfaatkan data dan informasi yang ada untuk membuat kebijakan dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga peran pemerintah sebagai penyedia layanan, karena bisa jadi pemerintah juga menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya, tujuan kebijakan juga harus diperhatikan baik-baik kaitannya dengan platform digital, karena kalau ditarik lebih ke belakang lagi, pemerintah juga harus mendefinisikan apakah misalnya kita ingin mendorong investasi di sektor swasta misalnya, atau yang kedua, kita juga ditantang untuk membuat kebijakan yang bisa selaras antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah melindungi kepentingan publik, memastikan bahwa kepentingan publik itu bisa terfasilitasi, tidak dieksploitasi, tidak menciptakan kapitalisme baru misalnya. Kemudian kebijakan yang dibuat haruslah bersifat holistik, komprehensif, jangka panjang, dan yang lebih penting lagi adalah memastikan bahwa adanya review untuk menjamin peraturan-peraturan itu tetap aktual dan up to date, karena perubahan teknologi terutama platform digital ini sangat cepat sekali, sehingga kita harus memastikan bahwa gap antara regulasi dengan inovasi itu tidak terlalu jauh. Beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya ada bagusnya pemerintah mengadopsi pola pikir regulasi ya, atau regulatory mindset, mempromosikan value yang ada terhadap semua ekosistem yang terlibat di dalam platform digital. Kemudian memberikan kepada konsumen, kepada pengguna yang disebut sebagai predictable level of protection. Jadi pengguna tahu bahwa dia punya hak seperti ini, dia bisa dilindungi dalam hal ini, dan seterusnya. Lalu dari kacamata penyedia layanan, pemerintah juga harus bisa menerapkan hukum persaingan usaha yang baik dan perlindungan konsumen yang memadai, lalu mendorong internet yang terbuka, tidak terfragmentasi, dan mungkin competition law tadi, hukum persaingan usaha tadi juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi
definisi pasar produk dan geografis secara terus-menerus. Karena misalnya platform digital kan tumbuhnya sangat menggurita ya, jadi tidak hanya fokus di satu bidang bisnis atau sektor industri saja, tetapi bisa lintas sektor, lintas industri. Dan kalau terlalu besar, mungkin saja ada kemungkinan untuk melakukan monopoli, ada kemungkinan untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat, atau mungkin bisa menciptakan semacam risiko sistemik sebagaimana terjadi di sektor perbankan. Lalu yang mungkin diabaikan oleh banyak orang adalah bahwa di RJPMN, rencana pembangunan pemerintah yang jangka panjang dan menengah, di dalamnya terdapat policy making yang kaitannya dengan platform digital. Misalnya, pemerintah punya komitmen untuk membuat kerjasama dalam penyediaan layanan digital yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mendorong pendidikan supaya lebih aware terhadap sektor digital. Ini yang tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian kita. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi dan lembaga yang menaungi kebijakan khusus transformasi digital di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah banyak badan-badan regulasi yang khusus menangani platform digital, tapi di Indonesia belum ada. Kemudian pembangunan ekonomi, kalau menurut RJPMN itu adalah mendorong cashless payment, dan salah satunya adalah fintech didorong untuk mengakselerasi e-commerce dan marketplace. Dan harapannya nanti bisa tercipta kebijakan yang komprehensif, ada kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Jadi triple helix atau bahkan quadruple helix. Kemudian ini beberapa bacaan yang bisa di follow up lebih lanjut kaitannya dengan platform digital. Artikel Gaur dan Kusumano ini adalah artikel awal yang mendefinisikan, menceritakan bagaimana perusahaan itu berubah menjadi platform. Karena dengan adanya platform, maka perusahaan bisa fokus pada kompetensi intinya dan mengejar keunggulan kompetitif, sementara hal-hal yang bukan menjadi bagian kompetensinya bisa ditinggalkan atau diberikan kepada perusahaan lain. Kemudian paper yang kedua, Derover dan Sorensen dan Basole, ini adalah paper yang menganalisis tentang mengkaji literatur tentang platform digital. Apa saja hal-hal yang bisa dieksplorasi lebih lanjut yang belum dicakup dalam literatur yang ada saat ini. Oke, itu saja bahasan tentang platform digital. Saya akan tutup dengan quote dari Larry Ellison bahwa computer industry is the only industry that is more fashion driven than women's fashion. Jadi perubahan yang terjadi di sektor komputer itu sangat cepat sekali, melebihi dari sektor fashion, dan bisa dibayangkan bahwa platform digital yang merupakan atau yang menginduk pada industri komputer, industri teknologi juga pasti perubahannya akan sangat cepat. Maka tantangannya adalah bagaimana pengguna itu bisa lebih aware, bisa lebih well educated, lalu yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah bisa membuat regulasi yang mampu mengejar atau menutup gap dari perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan pembuatan regulasi yang cenderung lambat. Itu saja dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.